I have said before that I want to retire at Bandung. Why? Because I feel one more time the gratitude again. I have been in a place where I'm really respected. Yeah. I'm in a place where we have success. I'm in a place where I feel home, where I feel appreciated, and where I appreciate the people working there and the fans. So I think to have this situation as a football player is quite unique. To be surrounded by so many positive things. But okay, we are speaking at the moment. So let's see if we can make a deal or not. I'm optimistic that we can reach a deal and that I will stay at the club. Meanwhile, other clubs are calling as well. But for me, yeah, I mean, you never know what happens in the future. But for me, there's only one option, and that is to stay in Persib till the end. Wow. But yeah, let's see if if the management and everyone also think the same, and we can make a good win-win situation for both of us. But I mean, the simple answer is yes. Yes. You know, biru di hati. So let's continue. Yeah. Ada pemain yang datang ke klub hanya untuk dipuji. Lalu ada pemain yang datang untuk menjadi bagian dari cerita besar klub itu sendiri. Marc Anthony Klok adalah yang kedua. Ketika namanya pertama kali disebut sebagai pemain yang bergabung dengan Persib Bandung pada 30 Juni 2021, banyak yang terkejut. Keputusannya pindah ke Maung Bandung bukan tanpa kontroversi. Perpindahan dari Persija ke Persib kerap dianggap tabu oleh sebagian supporter kedua kubu karena rivalitas yang sudah terbangun begitu kuat. Namun Persib dan klub memilih untuk berjalan sendiri. Keputusan itu adalah langkah awal dari sebuah perjalanan besar yang belum banyak orang bayangkan. Dalam sepak bola, tidak semua cerita dimulai dengan tepuk tangan. Ada kisah yang lahir dari keraguan, dari sorotan tajam, bahkan dari penolakan. Namun justru dari situlah karakter seorang pemain diuji, dari cara ia bertahan, dari cara ia menjawab tekanan, dan dari tanggung jawab yang ia ambil ketika banyak orang memilih untuk ragu. Kisah ini adalah tentang sosok yang tidak sekadar hadir untuk bermain, tetapi untuk memikul beban sejarah dan harapan sebuah klub besar. Sejak hari pertama ia mengenakan seragam Persib Bandung, kehadiran Marc Klok langsung terasa sebagai jawaban atas kebutuhan yang selama ini dicari klub. Bukan hanya soal kualitas di lapangan, tetapi tentang karakter, ketenangan, dan mentalitas yang mampu menstabilkan tim di tengah tekanan. Sejak musim 2021, Klok menjelma menjadi figur yang nyaris tak tergantikan. Ia adalah starter reguler, selalu hadir di lini tengah, baik di kompetisi domestik maupun di panggung Asia. Konsistensinya bukan sekadar soal menit bermain, tetapi tentang kepercayaan yang terus ia bangun dari laga ke laga. Ketenangannya mengatur tempo, keberaniannya saat ditekan, serta kedisiplinannya dalam menjaga keseimbangan tim, menjadikan Persib memiliki fondasi permainan yang lebih matang. Di tengah rotasi pemain dan padatnya jadwal, nama Klok hampir selalu tercantum di starting 11. Tak hanya sekadar pemain inti, Klok kemudian diamanahi untuk mengenakan ban kapten, sebuah penghormatan yang tidak diberikan ke sembarang pemain. Klok tidak memimpin dengan sorotan atau retorika berlebihan. Ia memimpin lewat sikap, lewat kerja keras, dan lewat konsistensi. Perlahan, rasa hormat tumbuh, baik dari rekan setim maupun dari bobotoh. Bahkan dari mereka yang sempat memandangnya dengan ragu karena latar belakang rivalitas. Dalam setiap sesi latihan, dalam setiap pertandingan, dan dalam setiap momen krusial, Klok menunjukkan bahwa arti kepemimpinan bukan soal siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang paling siap memikul beban tim ketika tekanan meningkat. Perjalanan itu mencapai puncaknya ketika Persib menorehkan sejarah besar, 2 gelar liga berturut-turut pada 2 musim terakhir. Back-to-back juara bukan sekadar catatan angka, melainkan bukti bahwa Persib memiliki fondasi yang kokoh, struktur yang jelas, dan kepemimpinan yang bekerja di dalam lapangan. Di tengah dinamika skuad dan perubahan yang terjadi, Marc Klok hadir sebagai poros kestabilan. Ia bukan hanya mengenakan ban kapten,
tetapi menjadi bagian inti dari sistem yang menjaga Persib tetap konsisten dan berani bersaing di level tertinggi. Makna tanggung jawab itu kemudian diuji lebih jauh di panggung Asia. Ketika Persib kembali tampil di AFC Champions League 2 musim ini, tantangannya tentu meningkat. Jadwal padat, lawan-lawan tangguh, dan ekspektasi publik yang semakin besar. Guys, sejarah untuk Kota Bandung, untuk Persib, untuk negara kita. We did it. On to the next. Ciao. Klopp mengambil sikap jelas. Ia seakan menegaskan bahwa Persib tidak datang untuk sekadar berpartisipasi, tetapi untuk menunjukkan karakter. Ia selalu hadir sebagai starter di laga-laga krusial, mengatur ritme, menjaga ketenangan, dan memberi contoh lewat etos kerja, bukan hanya kata-kata. Lolosnya Persib ke babak 16 besar sebagai juara grup menjadi penegasan bahwa kepemimpinan sejati terlihat bukan hanya dari ucapan, melainkan dari konsistensi dalam setiap menit pertandingan. Klopp bukan hanya menjadi pilar utama di atas lapangan, namanya kini tercatat dalam jajaran elit pemain yang telah berhasil menembus lebih dari 100 penampilan bersama klub sebesar Persib Bandung, berdampingan dengan sosok-sosok yang namanya telah lebih dulu dihormati dalam sejarah panjang Maung Bandung. Ia adalah potret loyalitas di era sepak bola modern yang kerap diwarnai perpindahan cepat dan keputusan instan. Setiap penampilan Klopp merepresentasikan kehadiran seorang pemimpin yang selalu siap, selalu bersedia, dan selalu memikul tanggung jawab ketika tim membutuhkannya. Kini, Klopp bukan lagi sekadar bagian dari skuad Persib. Ia telah menjelma menjadi bagian dari identitas klub itu sendiri, figur yang kehadirannya melekat dengan cerita, perjuangan, dan arah perjalanan Persib dalam beberapa musim terakhir. Dan meski semua pencapaian itu sudah cukup membuatnya dikenang sebagai legenda klub, Mark Klopp tetap menjaga sikap rendah hati. Ia pernah menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri karier sepak bolanya bersama Persib, sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa hubungannya dengan klub ini dibangun lewat tanggung jawab, bukan sekadar prestasi. Bagi Klopp, menjadi kapten bukan soal ban di lengan, tetapi tentang memastikan standar tetap terjaga di lapangan maupun di luar lapangan. Perannya pun lebih dari 90 menit pertandingan. Klopp menjadi jembatan komunikasi di dalam tim, menghubungkan pemain asing dengan pemain lokal, pemain senior dengan pemain muda, serta menyampaikan pesan pelatih agar benar-benar dipahami di lapangan. Dalam situasi sulit, ia hadir sebagai penenang, sosok yang menyatukan ruang ganti di tengah tekanan. Kepemimpinan itu teruji karena Klopp telah melewati berbagai era pelatih, dari Robert Rene Alberts, Luis Milla, hingga kini Bojan Hoda. Filosofi berubah, pendekatan berbeda, tetapi peran Klopp tetap sama, menjadi titik stabil yang menjaga arah tim. Disitulah makna kapten sesungguhnya, bukan hanya memimpin permainan, tetapi menjaga identitas dan tanggung jawab Persib tetap utuh.